bersuka cita memuji Tuhan pagi hari ini, sebab Dia baik dalam hidup kita. Sama-sama kita serukan. Raja wali yang terbang tinggi melewati badai, itulah harapan yang ku miliki. Bersamamu Tuhan, ku tak akan menyerah. Menghadapi rintangan, ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, ku tak jadi pemenang. Mengatasi rintangan, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku selamanya. Selamanya. Sama-sama serukan. Raja wali yang terbang tinggi melewati badai, itulah harapan yang ku miliki. Bersamamu Tuhan, ku tak akan menyerah. Menghadapi rintangan, ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, ku tak jadi pemenang. Mengatasi rintangan, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku selamanya. Sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tetap ada. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Tak akan menyerah. Menghadapi rintangan, ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, bukan jadi pemenang. Mengatasi rintangan, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku, tak akan menyerah. Menghadapi rintangan, ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, bukan jadi pemenang. Mengatasi rintangan, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku, ku takkan sama lagi. Sebab Engkaulah yang besertaku selamanya. Selamanya. haleluya. Sebab berjalan bersama Dia, kita mendapatkan kemenangan baru. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Sama-sama serukan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan.
buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sama-sama serukan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu yang menopang, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau biku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. sebab Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami. Sama-sama serukan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sungguh Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, turun kosong, membuktikan dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
esok membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, tak takutkan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab Dia hidup dalam hidup kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebab kekuatan baru Tuhan berikan bagi kita. Bagi orang yang merindukan hadirat, yang mau dekat dengan Dia, yang memberikan pengharapan, yang memberikan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batin, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk
dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sebab memuliakan Tuhan itu kerinduan kita. Dia mencurahkan rohnya di dalam hidup kita. Kita memiliki hati yang rindu akan Dia. Sembah Tuhan, tinggikan Dia. Haleluya, Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu.
segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Hadirat Tuhan yang memulihkan hidup kita. Hadirat yang memberikan kekuatan baru. Kita memandang hanya kepada Tuhan. Sebab masa depan kita ada di dalam tangan. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Yang menopangku
berseru, Ya Yesus. pertolongan Kami berseru hanya kepadamu Tuhan, sebab pertolongan kami hanya dapat datang dari Engkau. Yes, amin. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Engkau tempat pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber pertolongan yang pasti di dalam kehidupan kami. Untuk setiap keadaan yang kami hadapi, keadaan di sekitar kami bisa berubah Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan, pertolongan kami di dalam Tuhan tidak akan berubah. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang teguh kepada pengharapan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan bila pagi hari ini. Mari Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hati pikiran kami, menjamah kami, mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu bahwa pengharapan kami di dalam Engkau itu tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Luar biasa baik atau baik di luar? Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau bertanya, siapakah di antara Bapak Ibu yang bisa bermain gitar? Oke, ada lagi mungkin? Atau di rumah mungkin tidak bisa bermain gitar tapi di rumah punya gitar? Ada? Oke. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, gitar yang sering kali kita mainkan atau mungkin gitar yang kita biarkan saja di dalam satu ruangan tertentu. Kalau kita membiarkan gitar itu, yang akan terjadi pada senarnya yaitu senarnya itu biasanya akan melonggar. Jadi bisa itu karena perubahan cuaca, senarnya itu akan menjadi kendor. Dan ketika senarnya itu menjadi kendor, yang akan terjadi adalah suara gitar itu menjadi sumbang, menjadi berisik. Sehingga ketika kita bermain gitar, itu tidak akan mengeluarkan suara yang indah. Katakan bersama saya, indah. Kenapa? Karena suaranya itu sudah sumbang, berisik, tidak enak untuk didengar. Dan kalau kita bernyanyi sambil bermain gitar pun pasti kita tidak akan enjoy. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sebabnya, boleh di next. Itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa gitar yang kita punya itu suaranya sudah sumbang atau senarnya itu sudah menjadi kendor, apakah kemudian kita, karena kita menyadari hal itu, kemudian kita akan membuang gitar itu ke tempat sampah? Tentu tidak Bapak Ibu. Yang kita akan lakukan pasti kita akan memperbaiki senarnya. Kalau seorang musisi memperbaiki senar gitarnya, dia akan menggunakan yang namanya tuner atau alat penala. Nah alat penala ini Bapak Ibu biasanya dijepit di bagian ujung gitar, kemudian sang musisi akan mulai memetik senarnya dan sampai ini kan di depan ada garis merah ya Bapak Ibu di alat kecil itu. Nah ketika sang musisi mulai memetik senarnya dan kemudian garis merah itu berubah warna menjadi hijau, itu artinya bahwa senarnya itu udah pas, suaranya itu sudah pas. Yang artinya bahwa ketika gitar itu dipakai, dia akan mengeluarkan suara yang indah. Ya, suara yang indah untuk didengar, untuk kita bisa bermain gitar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali hidup kita ini sama seperti gitar itu. Ya, kadang-kadang kita membiarkan tekanan hidup itu mempengaruhi harapan kita itu menjadi kendor. Ya, itu sebabnya saya katakan seringkali realita itu membuat
hidup kita, membuat harapan kita menjadi kendor, dan membuat hati kita menjadi sumbang. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak heran kalau kita sedang jenuh, kita sedang dalam tekanan, itu sangat mudah untuk kita merasa sepertinya sangat cepat untuk marah, sangat cepat untuk kesal, sangat cepat untuk tersinggung. Kenapa? Karena harapan kita sedang menjadi kendor. Tali gitar hidup kita itu sedang kendor, sehingga hati kita tidak menimbulkan suara yang indah bagi Tuhan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari, kita perlu yang namanya realign. Sama-sama katakan dengan saya, realign. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita perlu realign. Realign itu artinya menyelaraskan kembali pengharapan kita dengan apa? Apakah berdasarkan apa yang dikatakan oleh media sosial? Apakah kita menyelaraskan harapan kita berdasarkan apa kata orang di sebelah kiri kanan kita? Tidak Bapak Ibu. Tetapi berdasarkan apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, ini sangat penting memiliki harapan yang selaras dengan kehendak Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita sering diingatkan bahwa hidup kita ini cuma sekali, bukan? Tidak ada istilah di dalam kehidupan kita ini, tidak ada istilah yang namanya remake. Ya, tidak ada istilah hidup kita ini 2 kali bahkan berkali-kali. Hidup kita hanya sekali saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa hidup yang sekali ini saja kita tidak akan membiarkannya berjalan dengan begitu sia-sia. Setuju Bapak Ibu? Kita ingin hidup kita pada akhirnya sampai nanti masa kita mencapai masa tua, rambut kita memutih dan kita tiba di penghujung nafas kita pasti menginginkan kehidupan yang kita ingin berkata, Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu saya bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. Oleh karena pertolongan Tuhan saya bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Dan saya percaya setiap kita ingin mengakhiri kehidupan kita ini dengan baik. Amin. Kita ingin hidup kita tidak menjadi hidup yang sia-sia tetapi hidup yang bermakna, hidup yang memberi dampak. Dan hal ini Bapak Ibu saudara-saudari hanya akan tercapai dengan satu cara, yaitu kita memiliki tujuan hidup yang mulia. Kita memiliki harapan hidup yang mulia. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apakah yang menjadi tujuan hidup kita hari-hari ini? Apa yang menjadi pengharapan kita hari-hari ini? Apakah kita menaruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Kristus ataukah kita menaruh pengharapan kita kepada keadaan di sekitar kita? Kita sangat mudah untuk bisa mengeceknya Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau sungguh kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Kristus, kita bisa mengecek. Kalau hari-hari ini kita di dalam tekanan, kita di dalam keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, masihkah kita bisa bersuka cita? Masihkah kita bisa mengatakan Tuhan itu baik? Ya, kita bisa mengecek dari hal-hal itu Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu mengecek kembali apa yang menjadi tujuan hidup kita hari-hari ini. Apakah yang menjadi pengharapan kita? Apakah pengharapan kita hari-hari ini sudah benar? Apakah tujuan hidup kita hari-hari ini itu sudah menjadi tujuan yang benar? Perlu diperhatikan Bapak Ibu saudara-saudari bahwa ternyata tidak semua tujuan hidup itu adalah tujuan yang benar. Ya. Pentingnya kita untuk memiliki tujuan atau harapan yang selaras dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan bagi kehidupan kita itu pasti rencana yang mulia. Pentingnya untuk kita memiliki tujuan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh karena tujuan hidup Tuhan, tujuan Tuhan bagi hidup kita itu pasti tujuan yang mulia. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita memiliki hidup yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, harapan kita mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tujuan hidup kita tidak lagi sejalan dengan tujuan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu digambarkan seperti, kalau Bapak Ibu, biasanya ini bapak-bapak akan lebih tahu, istilah spuring. Ya, kalau Bapak Ibu yang bisa menyetir, ya, kalau Bapak Ibu ke bengkel, pasti Bapak Ibu akan melihat mungkin di bengkel itu mungkin ada tertulis yang namanya spuring atau balancing. Ya, spuring itu kata sebenarnya itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya spur, yang artinya adalah align. Ya, artinya selaras, sejajar. Ya, nah hidup orang yang memiliki tujuan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan,
seseorang yang harapannya tidak selaras dengan kehendak Tuhan, itu seperti mobil yang rodanya itu tidak sejajar. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Ibu sedang menyetir, lalu Bapak Ibu menyadari bahwa ban mobil Bapak Ibu itu tidak sejajar. Mungkin yang bagian belakang, bagian sebelah kiri roda belakang itu mungkin agak naik ke atas, dan kemudian ban bagian depan sebelah kanan itu lebih turun ke bawah. Jadi posisinya seperti ini. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menyetir mobil yang demikian, kira-kira apa yang akan kita rasakan ketika kita menaiki mobil itu? Ya pasti akan susah untuk bagi pengemudinya, dia akan berusaha sekuat tenaga supaya mobil itu tidak keluar jalur. Kalau bannya tidak sejajar Bapak Ibu, itu rodanya itu akan diistilahkan dia akan membuang ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Yang artinya dia tidak bisa berjalan dengan benar, tidak bisa berjalan sesuai dengan pada jalurnya. Nah, itulah gambaran kehidupan seseorang kalau dia tidak memiliki pengharapan atau tujuan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki kehendak, kita tidak memiliki pengharapan yang selaras dengan kehendak Tuhan, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang sia-sia. Dan saya percaya tentu kita tidak menginginkan hal yang demikian, amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya katakan gambaran kehidupan seseorang yang tujuan hidupnya atau harapannya tidak selaras dengan rencana Tuhan, hidupnya akan terasa berat. Sama tadi seperti seorang pengemudi, kalau dia mengemudi mobil yang rodanya tidak sejajar, dia harus sekuat tenaga untuk memegang kemudi itu supaya bannya itu tidak lari ke kiri atau ke kanan. Nah, kehidupan seseorang yang harapannya tidak selaras dengan kehendak Tuhan juga demikian Bapak Ibu. Makanya seringkali tidak heran bukan kalau kita dalam tekanan, kalau kita berusaha untuk mengendalikannya sesuai dengan kekuatan kita sendiri, biasanya yang kita alami apa? Kita akan mudah capek. Kita akan lelah, jiwa kita ini akan menjadi lelah. Dan itu akan membuat kita sulit untuk kemudian berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita menggunakan kendali kita sendiri. Kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Dan itu tentu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, gambaran kehidupan seseorang apabila tidak selaras dengan rencana Tuhan, itu hanya akan membawa kepada jurang kehancuran. Itu hanya akan membawa kepada kehidupan yang sia-sia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, pagi hari ini mari kita melihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki pengharapan yang selaras dengan rencana Tuhan. Bagaimana agar kita memiliki tujuan yang selaras dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan katakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita baca sama-sama di ayatnya yang ke-16, 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari, Rasul Petrus, kalau kita melihat latar belakang penulisan ayat ini yang barusan kita baca ini, Bapak Ibu saudara-saudari, Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya di Asia Kecil. Kalau sekarang kita mengenal daerah itu sebagai negara Turki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa Petrus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Asia Kecil pada masa itu? Oleh sebab mereka sedang di dalam masa yang sulit. Petrus memberikan nasihat kepada mereka karena mereka sedang menghadapi tekanan yang cukup besar oleh karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Ya, oleh karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka mengalami yang namanya tekanan secara finansial, tekanan secara sosial, dan bahkan mereka juga mengalami yang namanya ancaman. Itu sebabnya Petrus datang tidak untuk datang mengatakan ya sudahlah menyerah saja.
ya sudahlah biarkan saja, atau ya sudahlah kita biarkan saja, kita lari atau kita pindah dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu, tetapi Petrus datang dengan membawa pengharapan yang teguh, mengajak mereka untuk berpegang teguh kepada pengharapan mereka. Itu sebabnya di ayat ke-13 Petrus mengatakan, berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Bapak Ibu, Petrus tidak mengatakan berharaplah sebisamu atau berharaplah sekuatmu saja. Ya, Petrus mengatakan berharaplah sepenuhnya, katakan sepenuhnya. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita berharap sama Tuhan, kalau di dalam hati yang hanya setengah-setengah, itu bisa membuat kita terjebak Bapak Ibu. Itu yang akan membuat kita sulit untuk menyembah ketika kita sedang masa sulit. Meskipun memang tidak semua seperti itu. Ada juga orang-orang bahkan justru di dalam kesukaran ia lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi di sini Petrus mengingatkan kita bahwa berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kepada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan? Ataukah hari-hari ini kita masih berharap kepada pasangan kita? Apakah hari-hari ini kita masih berharap kepada jabatan kita, kepada penghasilan kita, kepada keadaan di sekitar kita? Ataukah memang kita sudah menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam ayat ini dikatakan perhatikan kata akan. Ya, Petrus mengatakan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Akan di dalam ayat ini Bapak Ibu, artinya ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Ya, itu sebabnya ketika Petrus mengatakan kepada jemaat di Asia Kecil, berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan datang. Artinya Petrus mau mengajak mereka untuk melihat kepada masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Dan pesan yang sama yang disampaikan kepada jemaat di Asia Kecil Bapak Ibu, itu juga disampaikan kepada kita hari ini. Yaitu berharaplah kepada sesuatu yang besar, kepada sesuatu yang mulia yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Artinya kita diajak untuk tidak melihat keadaan pada masa ini Bapak Ibu. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu atau mungkin Bapak Ibu searching sendiri, kalau melihat keadaan sekarang ini, kemarin disampaikan kepada kita bahwa sekitar perkiraan bulan Juni atau bulan Juli itu dolar akan turun. Dan itu akan mempengaruhi keadaan secara finansial, ya, dan tidak terkecuali kita bisa merasakan dampaknya, bisa mengalami dampaknya, ya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita bisa berpegang kepada apa yang firman Tuhan katakan. Petrus mengingatkan kita hari ini, berharaplah sepenuhnya kepada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Artinya Bapak Ibu, boleh keadaan tidak baik-baik saja, ya. Boleh tekanan datang silih berganti, tetapi kita harus ingat kepada siapa kita berpegang. Amin. Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Kalau kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, di tengah masa sulit sekalipun kita akan mengatakan, Tuhan Engkau baik. Amin. Tuhan baik Bapak Ibu. Dan kita harus percaya bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi Bapak Ibu. Kita tidak boleh ragu. Kita harus percaya sepenuhnya. Bagian kita adalah sekarang Tuhan sudah siapkan rencana itu. Ya, tujuan yang mulia itu sudah Tuhan siapkan. Bagian kita adalah maukah kita untuk percaya? Ya, maukah kita untuk tetap meyakini bahwa apa yang Tuhan sudah firmankan itu pasti kita terima? Itu yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, kita perlu kembali lagi tadi ke awal, pengharapan kita ini yang perlu di-realign, yang perlu diselaraskan kembali, yaitu berdasarkan pengharapan kita taruh kepada sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Yaitu kepada masa depan yang tentu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, perlunya menyelaraskan pengharapan kita dengan rencana Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting oleh karena yang pertama, kalau kita menyelaraskan
pengharapan kita kepada Tuhan itu akan meluruskan pola pikir kita. Ya, itu akan mengubah akal budi kita, cara kita berpikir, cara kita merespon. Itu akan diubahkan. 1 Petrus 1 ayat 13 firman Tuhan katakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kemana pengharapan kita diarahkan, maka kesanalah pikiran kita akan mengejarnya. Ya, orang yang berharap untuk selalu dipuji semua orang, ya, dia pola pikirnya itu akan selalu berpikir, oh bagaimana ya supaya saya terus diperhatikan. Dan akhirnya dia akan menjadi orang yang egois. Ya, orang yang memiliki pengharapan ingin cepat kaya tanpa harus bekerja keras, pola pikirnya akan berpikir, apa ya caranya untuk supaya uang itu bisa datang sendiri. Kalau beberapa waktu yang lalu, Kak Roy menyampaikan kepada kita, kayaknya lihat muka orang itu udah duit. Itu ya. Orang yang berharap untuk sukses tanpa harus berusaha, pola pikirnya akan menjadi pola pikir yang bermalas-malasan. Mencari jalan sukses dengan jalan yang pintas, dengan jalan yang cepat. Demikian Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan kemana pengharapan kita diarahkan, kesanalah pikiran kita akan mengejarnya. Pertanyaannya bagi kita adalah, pengharapan kita hari-hari ini diarahkan kemana? Ya, kita bisa mengecek kalau pikiran kita mulai seperti benang yang kusut, kita cek pengharapan kita kemana Bapak Ibu. Kalau kita pikiran kita mulai acak adul, mulai tidak jelas, kita coba cek kembali pengharapan kita itu diarahkan kemana. Ya, dikatakan harapan yang benar akan menolong kita untuk memiliki pola pikir yang benar pula. Bapak Ibu saudara-saudari, harapan yang selaras dengan kehendak Tuhan itu adalah fondasinya, ya. Dan pola pikir itu adalah buahnya. Artinya yang perlu diperbaiki apa Bapak Ibu? Pengharapan kita, ya. Pengharapan kita di dalam Tuhan, pengharapan yang benar itu yang harus diperbaiki, yang harus diluruskan kembali. Dengan begitu pola pikir kita pun juga akan mengikutinya. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum masuk ke poin kedua, kenapa pola pikir kita ini harus benar? Ya, karena pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, pola pikir kita itu akan menentukan perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika seseorang berharap supaya hidupnya terus dipuji semua orang, yang akan dia kerjakan adalah bagaimana supaya hampir semua orang yang bertemu dengan dia itu memperhatikan dia. Ya, jadi fokusnya kepada dirinya sendiri. Pola pikir kita itu akan menentukan perilaku di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, jadi kalau harapan kita Bapak Ibu, kalau kita memiliki pengharapan yang sehat, pola pikir kita juga akan menjadi sehat dan barulah kehidupan kita akan menjadi bugar. Kalau kita jadi kembali Bapak Ibu, kembali kepada fondasinya. Fondasinya yang harus dikokohkan, fondasinya yang harus diluruskan supaya buahnya pun juga sehat, buahnya pun juga benar. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, pentingnya menyelaraskan harapan dengan rencana Tuhan, sebab hal itu akan mengarahkan keinginan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, pengharapan yang selaras dengan rencana Tuhan itu tidak hanya akan mengarahkan pola pikir kita. Ya, tidak hanya akan mengarahkan pola pikir kita kepada hal yang benar, tetapi juga akan mengarahkan keinginan kita. Ya, 1 Petrus 1 ayat 14 firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu, ya, yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan kata waktu kebodohanmu. Apa yang dimaksudkan dengan waktu kebodohanmu Bapak Ibu? Itu artinya kehidupan kita di masa lalu. Ya, kehidupan kita sebelum kita menjadi pengikut Kristus yang pengharapan kita belum diselaraskan dengan rencana Tuhan. Artinya waktu kebodohan itu adalah ketika kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kita. Itu yang dimaksudkan dengan waktu kebodohan. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 14 ini, Petrus mengingatkan kita tentang identitas kita yang baru. Ya, kita bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam waktu kebodohan.
Kita bukan lagi anak-anak Tuhan yang hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi Petrus mengatakan bahwa kita saat ini adalah anak-anak yang taat. Orang yang hidup dengan harapan di dalam Kristus Bapak Ibu, itu harus hidup dengan identitasnya yang baru, yaitu sebagai anak-anak yang taat. Artinya Bapak Ibu, kita mau belajar, kita mau berproses untuk keinginan kita ini selaras dengan rencana Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita menyelaraskan harapan dengan rencana Tuhan, itu akan membentuk karakter kita. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Ya, di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus sebab aku kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, harapan yang jelas itu dapat membentuk keinginan yang kuat dan itu akan diwujudkan melalui tindakan yang konsisten, ya. Sama seperti latihan yang konsisten itu akan membentuk karakter seseorang di dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sama seperti kalau seorang atlet atau olahragawan supaya ototnya itu terbentuk, maka dia harus melakukan latihan yang konsisten. Ya, sama juga seperti dalam pembentukan karakter itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, orang kalau misalnya memiliki, kemarin saya sampaikan kepada anak-anak image bahwa kalau seseorang punya pola pikir, kalau harapannya itu tidak selaras dengan rencana Tuhan, itu akan mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi keinginannya dan akan membentuk karakternya. Sebagai contoh Bapak Ibu, seseorang yang sudah membiasakan dirinya ketika tidak suka dengan seseorang, ya, kemudian mulai berpikir, awas aja nanti kalau ketemu, gak akan saya sapa. Ya, awas aja nanti kalau ketemu, saya akan cuekin. Ya, orang kalau sudah membiasakan dirinya seperti itu dan akan terus berpola seperti itu, maka dirinya akan menjadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, akan menjadi orang yang tidak bisa mudah memaafkan, akan menjadi orang yang cepat tersinggung, tidak sabaran. Ya, tetapi kalau seseorang yang harapannya sudah diselaraskan dengan rencana Tuhan, itu akan diubahkan. Ya, kalau tadinya mungkin cepat tersinggung, tidak sabaran, ya, mudah kesal dengan seseorang, cepat dendam dengan seseorang, tidak mudah untuk memaafkan, tetapi ketika pengharapannya diselaraskan, pola pikirnya akan diubah. Tidak akan menaruh pengharapannya kepada manusia, tetapi berharap kepada keadilan Tuhan. Ketika orang yang hidupnya harapannya sudah diselaraskan dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, pola pikirnya itu akan berubah. Yang tadinya dia berharap kepada keadilan manusia, kalau dia sudah diubahkan, dia akan berharap kepada keadilan Tuhan. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu, kalau tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika dia kesal dengan seseorang, ketika dia merasa tidak adil, merasa seseorang tidak adil terhadap diri, tetapi ketika harapannya diselaraskan, itu akan diubahkan Bapak Ibu. Ya, dia akan berharap kepada keadilan Tuhan, yang artinya ketika dia mengalami ketidakadilan oleh karena manusia kiri kanannya, dia tidak akan cepat untuk tersinggung atau cepat untuk patah hati. Tetapi dia akan mengembalikan ya peristiwa itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan mengadili hal itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kalau kita menyelaraskan pengharapan kita dengan rencana Tuhan, itu akan membentuk karakter kita. Sama seperti tadi saya sampaikan, kalau seorang atlet supaya otot-ototnya itu terbentuk, maka dia harus melakukan latihan secara konsisten. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Pengharapan yang selaras dengan rencana Tuhan itu tidak bisa terjadi secara instan. Memang Petrus mengatakan hendaklah kamu kudus. Di sini Petrus tidak hanya memanggil kita untuk menjadi baik Bapak Ibu. Petrus tidak hanya memanggil kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang baik. Tetapi ada panggilan yang lebih dalam yang Petrus sampaikan kepada kita hari ini, yaitu menjadi kudus di dalam segala sesuatu. Ya, Petrus mengatakan hendaklah kamu menjadi kudus. Tentu ini tidak instan Bapak Ibu, ini proses. Tapi di dalam proses ini bersediakah kita untuk dibentuk? Bersediakah kita supaya pola pikir kita, keinginan kita, karakter kita itu dibentuk berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan?
Ya, bersediakah kita supaya pola pikir kita, keinginan kita, karakter kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dibentuk itu tentu tidak mudah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat bagaikan bejana, supaya bejana itu menjadi indah, apa yang harus dilakukan kepada bejana itu? Tentu bejana itu harus dibanting bukan? Kemudian tidak hanya dibanting, dibentuk dia seperti apa yang diinginkan oleh sang penjunan. Dan kemudian sebelum dia menjadi bejana yang indah, dia harus dibakar. Ya, dibentuk tentu gak enak Bapak Ibu. Ya, kalau dalam kehidupan kita mungkin kita akan mengalami selisih dengan satu dengan yang lain. Kita harus diingatkan ketika kita salah. Persoalannya kita mau tidak menerima proses itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau bagaikan bejana yang bersedia dibentuk, pada akhirnya dia menjadi bejana yang indah. Demikian juga hidup kita. Kalau kita memberi hidup kita, ya dibentuk seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang Tuhan mau, maka hidup kita juga pada akhirnya menjadi indah. Amin. Kembali lagi Bapak Ibu, hidup kita ini hanya sekali saja. Dan saya percaya kita tentu kita tidak mau mengakhiri kehidupan kita yang sekali saja ini dengan kehidupan yang sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu kembali kepada fondasinya, yaitu pengharapan kita. Ya, kalau pengharapan kita itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan, itu akan menolong kita di dalam cara kita berpikir yang kemudian menentukan tindakan kita. Itu akan menolong kita di dalam cara bagaimana kita memilah-milah keinginan kita dan bagaimana karakter kita dibentuk. Beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan Bapak Ibu selama 1 minggu yang bisa menolong kita agar kita memiliki roda kehidupan yang sehat, yaitu memiliki pola pikir yang benar, memiliki keinginan yang benar dan karakter kita dibentuk. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu memeriksa. Ya, mari sama-sama kita periksa. Kemanakah harapan kita yang paling utama kita arahkan? Ya, apakah hari-hari ini kita menaruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Kristus ataukah kepada hal-hal yang sifatnya sementara? Ya, kemana kita mengarahkan pengharapan kita? Apakah kepada keadaan kita, kepada manusia yang ada di depan kita, atau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus yang tidak akan pernah berubah, yang pasti akan menggenapi janjinya yang mulia dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, perlunya kita meluangkan waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu ketika kita sedang doa pencurahan Roh Kudus, saya diingatkan satu hal Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan saya lupa ayatnya, tapi isinya begini. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, di dalam doa pencurahan Roh Kudus beberapa waktu yang lalu saya diingatkan tentang kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, hidup kita itu bagaikan seseorang yang sedang mengalami yang namanya tersesat. Ya, sepertinya kita tersesat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus pergi. Sepertinya semuanya gelap. Ya, meskipun mungkin kita tetap doa, kita tetap baca firman Tuhan, tapi perlu untuk merenungkannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sanalah kita akan menemukan tujuan dan rencana yang jelas yang Tuhan nyatakan bagi kita. Itu sebabnya sangat penting untuk kita meluangkan waktu setiap harinya konsisten untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena disitulah kita akan menemukan jawaban yang tepat, jawaban yang benar akan kehidupan kita ini. Yang ketiga Bapak Ibu, sangat penting untuk kita hidup di dalam komunitas. Ya, kenapa? Karena untuk mempertahankan pengharapan yang teguh itu kita nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Kita perlu orang lain yang bisa mengingatkan kita, yang bisa mensupport kita, bahkan bisa menegur kita ketika kita mengambil jalan yang salah. Itu sebabnya Bapak Ibu kita nggak bisa sendiri. Ya, kita bagaikan lidi Bapak Ibu. Lidi kalau cuma satu batang pasti akan sangat mudah dipatahkan bukan? Ya, tetapi kalau lidi itu dikumpulkan menjadi satu kumpulan yang banyak kemudian diikat, pasti tidak akan mudah untuk dipatahkan. Demikian Bapak Ibu,
untuk kita tetap berdiri di dalam pengharapan yang teguh. Tentu semuanya oleh pertolongan Tuhan, tetapi kita memerlukan orang di kiri kanan kita. Itu sebabnya 3 langkah praktis ini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari periksa kemana pengharapan kita arahkan hari-hari ini. Apakah kepada Tuhan atau keadaan di sekitar kita. Kemudian mari luangkan waktu bersama dengan Tuhan. Kita renungkan ya apa yang menjadi tujuannya di dalam hidup kita lewat kebenaran firman-Nya. Dan kemudian mari kita hidup di dalam komunitas. Mari kita tertanam di dalam komunitas. Karena di sanalah kita akan dikuatkan. Di sanalah kita akan didoakan. Dan di sanalah kita akan diingatkan. Ya, bahwa ada janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. 3 hal Bapak Ibu. Menyelaraskan pengharapan kita dengan rencana Tuhan menjadi hal yang penting. Karena yang pertama itu akan meluruskan pola pikir kita. Kemudian itu akan mengarahkan keinginan kita. Dan yang ketiga itu akan membentuk karakter kita yang akan membawa hidup kita menjadi bugar. Hidup kita menjadi mulia. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Harapanku di dalam-Mu. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman di dalam-Mu. Kasih-Mu, sungguh Tuhan kasih-Mu nyata di hidup kami. Amin, amin. Hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu,
di dalam-Mu. Amin, amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan aman hanya di dalam-Mu. Di dalam kehidupan kami yang sekali saja ini Tuhan, kami tidak mau mengakhirinya di dalam kehidupan yang sia-sia. Kami ingin Tuhan di penghujung kehidupan kami, di penghujung waktu kami di dunia ini, kami mau mengatakan bahwa oleh karena pertolongan Tuhan, kami bisa mengakhiri pertandingan hidup kami dengan baik. Itu sebabnya Tuhan, ampuni kami kalau sering kali kami menaruh pengharapan kami kepada apa yang ada di depan kami. Ampuni kami kalau sering kali kami menaruh pengharapan kami kepada hal-hal yang sifatnya sementara, kepada hal-hal yang sifatnya akan pudar Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa sesungguhnya pengharapan kami itu kami letakkan hanya di dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau itu akan terpelihara dengan sempurna. Pengharapan kami di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan kami dan tidak akan sia-sia. Pengharapan kami di dalam Tuhan itu akan menyegarkan kembali jiwa kami. Dan itu akan membawa kehidupan kami kepada kehidupan yang bermakna. Bawa kami Tuhan, bila hari ini, pagi hari ini, kami mengambil komitmen untuk setiap harinya kami berjalan berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami tertanam di dalam komunitas yang membawa kami kepada pertumbuhan iman yang benar. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, masa depan kami, Tuhan Engkau yang pegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa mendedukan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku
aman dalam-Mu. Bapa yang surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Terima kasih kami dapat berada di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan, memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami lakukan berkenan di hati-Mu, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan juga biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya pikiran kami, keinginan kami ya Tuhan, harapan hidup kami selaras dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan dapat merefleksikan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, dan dimana kami berada mohon Tuhan pimpin, sertai kami selalu ya Tuhan. Baik jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Apapun yang kau perbuat dibuatnya berhasil dan beruntung hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus